Bung Rocky, banyak orang yang secara fisik sih kelihatannya sehat, tapi kalau kita simak omongannya, pernyataannya dan sebagainya, ada yang bermasalah. Teringat dengan istilah Anda ini ODGJ ini, orang dengan gangguan jabatan gitu. Jadi ngomongnya jadi ngaco-ngaco. Yang makin lama Indonesia memang lebih butuh dokter jiwa itu daripada teknokrat. Dan kita mulai lihat bagaimana kekuasaan itu mempermainkan, bahkan headline dirinya sendiri dia permainkan. Memang jabatan itu bukan sekedar menggiurkan, tapi juga menjijikkan akhirnya kan. Kita dipaksa untuk menelan barang-barang atau mencium bau busuk dari kekuasaan, tapi selalu dianggap itu wangi itu. Nah ini orang dengan gangguan penciuman juga itu merasa bahwa di istana itu ada bau wangi, padahal bau busuk semua. Gini ya, kita bisa memahaminya mungkin secara terbalik juga ya. Kalau ketua KPU sengaja bicara semacam itu bahwa Presiden Jokowi itu berhak dan boleh untuk berkampanye, tapi dia harus mendapat izin dari Presiden Jokowi juga. Mungkin dia sengaja loh, Bung Rocky, jangan-jangan biar dia ngumpankan itu kepada publik. Silakan dipikir sendiri deh. Itu namanya jeruk, nanam jeruk, lalu minum jeruk, tapi rasanya blimbing. Apalagi blimbing sayur, asam. Karena beda antara asam jeruk dan asam blimbing sayur kan. Sekarang akhirnya main-main satir aja tuh. Karena merasa bahwa cuma itu bahasa yang bisa dimengerti oleh mereka yang kerakusan atau kerasukan bahkan kekuasaan. Dan poin-poin ini yang saya membaca bagaimana komentar anak-anak muda itu mengolok-olok presiden, mengolok-olok anak presiden. Kan misalnya ini kita mau masuk tahun pemilu, tapi dengan jumlah olok-olok yang makin lama melampaui elektabilitas mereka yang tidak berkuasa. Ini kan judulnya, saya tadi ketika membaca kemarin juga gitu, saya sebenarnya ada yang salah apa enggak ini ya. Presiden Jokowi, kata ketua KPU, itu memang berhak untuk kampanye, tapi dia harus minta izin pada Presiden Jokowi sendiri. Terus gimana caranya ya seperti itu ya? Apa yang terjadi? Ini saya kira itu yang kita sebut political madness. Kegilaan politik memang tiba di satu masyarakat, seringkali itu berlangsung. Sama Filipina juga seringkali itu ada konyolan-kekonyolan itu. Tetapi Filipina itu kita tahu presiden siapa yang konyol itu yang jadi baru itu. Estrada. Juga memang dimaksudkan untuk menghibur masyarakat Filipina yang udah bosan dengan politik yang ya ada pakem di situ, tapi tiba-tiba datang lagi semacam oligarki. Lalu orang anggap ya udah Estrada aja deh. Dan Estrada memang memainkan itu karena wataknya begitu dari awal. Orang tahu dia pelawak, orang tahu dia ngaco. Bintang Tetapi film lah presiden ya dia pemain film, jadi aktor memang. Tetapi yang ada di Wakanda itu lain, karena dicitrakan lalu dibungkus dengan segala macam headline, lalu dielulukan akhirnya tuh. Lama-lama ketahuan bahwa yang dielulukan itu sebetulnya adalah pelawak sebetulnya yang ingin menelan kepalanya sendiri tuh kan. Itu sama aja kan, suruh telan kepalanya sendiri tuh supaya bisa minta izin pada dirinya sendiri itu sama dengan menelan kepalanya sendiri tuh. Bagian yang paradoks dari kita. Kalau paradoks dalam logika ya masih bisa menimbulkan analisis. Kalau ini ya tinggal ya senyumin aja tuh. Kalau kata Pak Prabowo ya senyumin aja. Tapi nanti kita bilang siapa yang mau senyumin? Ya dirinya sendiri mensenyumi dirinya sendiri. Jokowi senyumin dirinya sendiri itu. Tapi saya kira mungkin lebih amannya ya atau lebih netralnya kalau kita sebut itu satire yang dilakukan oleh ketua KPU itu ya. Karena kalau bukan satire kita udah membayangkan ya berat kualitasnya ketua KPU semacam itu gitu. Saya juga tangkap itu bahwa poinnya si Hasyim Asyari itu mau ngelucu aja tuh. Tapi lucunya dia itu memang tepat sekali itu. Dan itu mestinya disuruh supaya para analis bahasa itu membawa masalah ini ke sidang tuh. Seperti saya digugat tuh, karena menyebutkan istilah bajingan tolol. Ini juga ledekan yang lebih gila lagi nih kan. Jadi dia mencela sendiri. Ini saya bikin satire yang lebih dahsyat juga tuh. Supaya kita tahu bahwa memang tukar-menukar satire itu akhirnya satu-satunya cara untuk membaca politik Indonesia. Karena memang saya kira sulit ya kita untuk mau ngomongin, apalagi sejak kemarin kan kita kesimpulannya percuma kita mau ngomong apa saja karena memang udah sampai levelnya seperti itu tadi gitu. Jadi mau apa lagi gitu. Ada aturan itu diterjemahkan seenaknya tuh. Oke, seenaknya itu. Yang seenaknya itu dibatalkan oleh aturan yang lebih tinggi yang tak tertulis, namanya etik itu. Etika itu juga masih mau ditafsirkan secara politis, maka nggak ada cara lain kan. Nah, oleh karena itu ya udah minta izin daripada dirimu sendiri untuk buat tafsir sesuka-sukamu kan. Kan itu masalahnya di situ tuh. Jadi kita lihat juga bagaimana manusia-manusia politik yang ada di belakang paslonnya Pak Jokowi itu berupaya untuk membenar-benarkan. Ada ahli hukum tata negara, ada politisi yang memang dangkal tuh berupaya, ya itu bagus, itu boleh, itu segala macam.
macam. Tetapi tidak ada yang berpikir bahwa di ujungnya toh pada akhirnya akan terjadi kontradiksi itu kan. Dasarnya itu kan. Jadi semua hal yang diterangkan saya ikuti itu Bivitri macam-macam itu tata negara kelihatan cuma Bivitri yang ngerti persoalan ini akhirnya kan. Tetapi lepas dari itu banyak orang yang mengerti tapi juga merasa ya ngapain dikomentari itu hal yang betul-betul dangkal semacam itu kan. Sekali lagi kita melihat bagaimana kekuasaan itu dengan segala cara itu akhirnya jadi bahan olok-olokan itu. Kita lihat bagaimana meme-meme itu beredar dan ya bagaimana Pak Jokowi bisa memastikan bahwa dia itu jiwanya sehat gitu kan, karena berupaya untuk mencari pembenaran lalu dia kerahkan pakar-pakar hukum yang disewa oleh negara untuk membenarkan itu. Dia kerahkan ahli-ahli yang merasa ahli untuk menerangkan soal-soal yang sebetulnya harus diterangkan oleh dokter jiwa kan. Bayangkan misalnya kita punya ide untuk menghasilkan Indonesia berpikir, bermutu, tapi tiba-tiba dibatalkan hanya oleh gimmick-gimmick dangkal semacam ini. Bahwa presiden boleh berkampanye setelah mendapat izin dari presiden. Gitu kira-kira tuh. Dan demi siapa dia berkampanye? Demi anak presiden yang telah makan malam dengan dia supaya minta supaya bapaknya ikut berkampanye buat dirinya. Jadi ini pameran yang mendangkalkan bahasa aslinya tuh you are insulting our intelligence, kira-kira menghina akal itu. Kemungkinan semacam ini juga akan menyebabkan orang merasa ya udah suka-suka deh, nggak perlu ada pemilu aja dan presiden aja langsung bermimpi, lalu dia bermimpi bahwa dia sudah menjadi presiden kembali itu, dan karena dia nggak mungkin lagi 2 periode maka mimpinya itu dititipkan pada anaknya kan. Jadi akhirnya kita berbohong bahkan di dalam imajinasi. Tapi gini ya, lepas dari soal kekonyolan-kekonyolan, tapi saya kira apa yang disuarakan oleh beberapa kalangan, oleh YLBHI, bahkan juga oleh tim pemenangan tim TPN-nya Ganjar Mahfud itu soal yang serius ya, bahwa situasi ini sudah sangat berbahaya begitu. Dan kalau YLBHI menyerukan agar segera DPR mengambil tindakan, sementara TPN Ganjar Mahfud ya Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa ini sudah menjadi pintu masuk pemakzulan. Tapi kan soal pemakzulan ini kan sebenarnya udah bolak-balik kita omongin, dan harusnya kayak TPN itu tidak ngomong seperti itu. Mereka harusnya PDI yang ngambil inisiatif kan gitu. Ini udah terlambat sebetulnya karena kekonyolan dan kegilaan udah tingkat maksimum. Jadi kalaupun diproses di DPR itu nanti orang akan anggap ya nggak mungkin itu dipanggil Pak Jokowi, karena saksi ahli yang harusnya datang itu adalah dokter-dokter jiwa tuh, bukan lagi hukum tata negara tuh. Itu nanti akan ada alasan pemaaf bahwa yang bersangkutan tidak bisa diperiksa karena presiden tidak mampu lagi berpikir rasional untuk menjalankan kekuasaan. Itu artinya dia mengalami keterbatasan, dan keterbatasan itu akan mengganggu negara. Jadi cukup dengan keterangan ahli jiwa sebetulnya, nggak perlu diproses di DPR. Jadi kita akhirnya harus mengolok-olok juga, karena yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ada olok-olok juga kan. Dia kan mengolok-olok bangsa ini bahwa dia bisa juru kampanye tuh. Kapan dia bisa jadi juru kampanye? Ya kalau dia izinkan dirinya sendiri kan. Jadi sebetulnya ini yang memungkinkan orang yang aneh itu. Ada apa ini? Kayak satu film yang tiba-tiba ada orang Afrika kejatuhan botol Coca-Cola, God must be crazy. Ya kira-kira God must be crazy nih di Wakanda. Tapi begini Bung Rocky, ini hati-hati deh menggunakan gangguan jiwa dan sebagainya. Lebih aman menurut saya kita pakai ODGJ saja, karena kan kalau ditanya apa ODGJ, oh ini bukan gangguan jiwa tapi gangguan dengan jabatan, itu lebih aman. Oke, kita koreksi itu. Jiwa itu harus dibaca sebagai J di situ sebagai gangguan jabatan. Walaupun semua orang merasa bahwa ya diterjemahkan di Google pasti keluarnya gangguan jiwa. Saya kira kita tidak boleh larut dalam kegilaan semacam itu ya. Kita mesti harus dalam situasi semacam ini. Nah, ini kita mesti, ini Ronggo Warsito mesti kita ingatkan lagi bahwa sebejo-bejo ini wong edan lebih bejo wong sing eling lan waspada. Jadi seberuntung-beruntungnya orang yang gila jabatan, itu masih akan tetap harus beruntung orang yang waspada, eling itu sadar diri dan eling. Saya kira peran kita harusnya seperti itu, dan saya kira banyak, bukan hanya kita sekarang ini, semua orang hampir melakukan itu. Cuma kelihatannya di sini kan yang punya kemampuan untuk melakukan itu kan kekuatan politik, dan kekuatan politik sampai sekarang ternyata memang tidak berani bergerak juga. Itu kalau misalnya tadi ya, Saudara Todung Mulya Lubis bilang bahwa diproses pemakzulan, ya udah dimulai aja kan, nggak usah konferensi pers kan. Setelah memulai proses itu baru dia konferensi pers. Kenapa begitu? Ya karena PDIP punya standing di DPR kan. Todung juga itu ngapain mengucapkan sesuatu yang redundant itu. Nanti ini udah bisa mulai proses dimulai baru Anda datang ke konferensi pers. Kami sudah memulai karena Ibu Mega meminta kami untuk memulai proses itu dengan dalil hukum ini. Jadi itu intinya sebetulnya tuh. Kan cuma PDIP yang mampu untuk memulai aktivitas itu kan. Yang lain partai ya pasti ngikut juga karena merasa bahwa memang diperlukan pemakzulan itu. Jadi saya usulkan supaya nanti konferensi pers
konferensi pers berikutnya, mungkin nanti siang itu, Saudara Todung mengatakan kami sudah memulai proses pemaksul. Bukan bahasa ini bisa dimaksulkan. Ya, itu semua orang juga bisa bicara itu. Tetapi orang melihat efek material dari problem ini. Secara material udah bisa diajukan sebagai dasar untuk pemaksulan. Jadi mulai aja dengan pemaksulan, baru konferensi pers. Bukan konferensi pers untuk pemaksulan, enggak ada gunanya itu. Tapi kalau kita balik lagi ya, kita coba sedikit berkontemplasi gitu ya, Bung Rocky. Apa sesungguhnya yang terjadi bangsa ini? Kenapa kita seperti mendapat kutukan seperti ini? Kita tiba-tiba bangun tidur, ternyata udah siang gitu kan, itu soalnya tuh. Sehingga kita nggak tahu matahari tadi pagi terbit dari barat atau terbit dari tenggara, kita nggak ngerti lagi kan. Jadi seolah-olah kita disulap untuk hibernasi itu, tidak mengerti apa-apa selama 9 tahun. Ini masalahnya adalah kita hibernasi selama 9 tahun. Jadi waktu dibangunkan orang kaget, oh ternyata yang hibernasi itu bukan kucing, tetapi bukan juga beruang, tapi macan tutul yang mengintai mangsanya setiap hari itu. Kalau beruang itu dia setelah hibernasi, dia mengerti bahwa oke, dia akan cari makan, maka dia turun ke desa pelan-pelan itu buat bil makanan. Beruang kutub nyari madu di pohon-pohon yang baru. Ini bukan semacam itu yang kita bayangkan tuh. Kita pernah membayangkan ada seseorang yang mampu untuk ucapkan pikiran karena datang dari kalangan sipil yang bebas untuk berdemokrasi, itu tidak terjadi tuh. Jadi ada orang yang hibernasi di gorong-gorong, itu maksudnya tuh, tiba-tiba muncul ke atas, kita lupa bahwa dia sebetulnya adalah macan itu. Tapi kan gini ya, bangsa ini kan banyak sekali, besar sekali jumlahnya 280 juta, Bung Rocky gitu. Tapi kenapa bisa muncul situasi semacam ini padahal sebenarnya negara lain tumbuh dengan berkembang dan maju, nggak usah jauh-jauh tetangga kita. Sementara kita malah setback gitu, sampai saya kira ini mundur 25 tahun belakang gitu. Kita kembali ke era Orde Baru, bahkan lebih buruk banyak orang yang menilai. Kita mundur 25 abad ketika Firaun membuat kita. Ya. Jadi sebetulnya kita punya poin tadi itu bahwa ada 280 juta orang yang diwakili oleh 500 atau 700 anggota DPR. Kita bayangkan misalnya itu, masa 700 anggota DPR itu dia melihat hibernasi yang keluar adalah macan dari gorong-gorong. Kan itu juga menunjukkan bahwa kualitas mereka yang sebetulnya menuntun demokrasi itu takut. Dia ketakutan sendiri karena dia nggak pernah membayangkan bahwa dia sedang memelihara anak macan tuh yang selama 9 tahun akhirnya menongolkan dirinya tuh. Kita mau evaluasi tuh bahwa bangsa ini punya kemampuan untuk berefleksi. Tetapi proses politik membatalkan semua itu karena semua anggota DPR itu sebetulnya mayoritas adalah outsource, bukan orang yang dipilih langsung oleh rakyat, yang ditapis oleh partai berdasarkan kemampuan dompet mereka kan. Jadi kita mulai kritik juga bahwa kita mesti perhatikan bukan sekedar presiden yang akan kita pilih nanti, tapi juga calon-calon legislatif yang mampu untuk mengatakan Anda salah, Anda sebetulnya berbohong, Anda punya otak. Jadi mestinya anggota DPR semacam itu. Jadi kita bikin aja ini pelajaran supaya nanti ada anggota-anggota parlemen baru yang datang dari kemampuan untuk mengevaluasi diri pertama-tama, dia mampu apa nggak mampu tuh. Baru dia bilang saya mewakili rakyat, kan itu dasarnya. Tapi balik lagi pada tadi, saya kira akan ada momentum di mana semua orang merasa ya nggak perlu DPR lagi tuh. Rakyat Indonesia, emak-emak, mahasiswa itu siap-siap untuk turun ke jalan tuh, dan itu bisa kita pastikan tuh. Dan gejala itu nggak mungkin ditahan. Kalau Anda tadi menyebut 700 itu berarti termasuk DPD kan ya. DPR 505, DPD 136, dan itu semua mereka mewakili rakyat gitu. Tapi sejauh ini terus ngapain aja ada pemerintahan seperti ini dan mereka diam saja tuh, senator dan anggota kongresnya itu kalau di Amerika kira-kira itu. Saya berkali-kali ketemu pejabat-pejabat ini yang diam-diam sebetulnya gelisah juga di bandara, terutama setiap kali saya ke bandara itu pasti ada pejabat. Ya Pak, saya ini ASN, saya ini anggota DPR segala macam. Kapan mahasiswa mau turun? Kapan memimpin perubahan tuh? Begitu kita tahu di anggota DPR, itu kayaknya kita mau ludahin tuh. Lu wakili gue, lu nanya kapan gue turun. Kan itu konyol betul kan? Kenapa mahasiswa nggak turun? Lo mahasiswa itu justru menunggu lonceng Anda. Kalau mereka turun dan Anda kunci pintu di DPR, ngapain? Jadi bagian-bagian ini konyol itu. Mereka mewakili kita untuk kepentingan kita, tapi mereka minta kita yang ucapkan kepentingan mereka. Kan terbalik-balik kan? Jadi buat apa dia ada di DPR, DPD, atau kalau tidak mampu untuk mendeteksi bahwa bangsa ini sedang dijebakkan di dalam penyakit jiwa, itu soalnya tuh. Jadi kemungkinan itu kita anggap ya udah, kalau begitu biarkan rakyat memutuskan sendiri. Dan itu yang dimungkinkan dulu. Kita mengulangi lagi 98 sebetulnya, dan ini lebih parah lagi karena ini akan ada duel habis-habisan tuh. Dendam etnis, dendam kelas, dendam agama, itu bertumpu di situ tuh. Nah mestinya ini Senayanis ini harusnya memikirkan kembali bahwa mereka ada di situ untuk menyelamatkan bangsa ini, bukan mereka yang ikut membocorkan kapal yang memang dengan beban korupsi. Jadi kan sebenarnya kekhawatiran kita tentang tadi itu yang banyaknya kekacauan di masyarakat dan sebagainya bisa dilokalisir saja di DPR ya. Jadi harusnya kalau para anggota DPR dan para ketua umum partai ini berani mengambil peran soal itu. Memang kanalnya kan di situ DPR kan. Tapi bahkan PDIP samar-samar saya mendengar ya tunggulah gerakan mahasiswa. Ngapain Anda itu ada di DPR? Lain kalau ini zaman Orde Baru, memang gerakan
kebanyakan mahasiswa di depan. Ini kalian dipilih juga oleh ibu-ibu, oleh mak-mak si mahasiswa untuk mengucapkan pikiran. Partai yang tanduk itu juga mengelak untuk menerobos lebih dahulu kan. Itu yang membuat kita, bagaimana kita memulai demokrasi, bagaimana PDIP mendapat sambutan populis kalau dia masih elitis kan, itu dasarnya kan. Sama seperti ucapan tadi Saudara Todong Mulya Lubis, oh ini sudah memungkinkan untuk pemaksulan. Yo kalau Anda bilang begitu terus Megawati bilang enggak, kita masih memerlukan keberlanjutan Pak Jokowi sampai Oktober tuh. Jadi nggak ada gunanya kan Todong bicara begitu kan. Itu juga menunjukkan kemampuan seseorang untuk berpikir lebih tajam dari sekedar mencari headline. Jadi saya inginkan kalau memang tim Ganjar itu yang diwakili tim hukumnya oleh Profesor Todong Mulya Lubis menganggap bahwa sudah ada bukti material dan gejala-gejala pembuktian material itu harus dibawa ke DPR, lakukan, bukan konferensi pers.